Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita masih tetap sehat dan pagi ini kita masih bisa melihat matahari terbit dan pagi ini juga kita masih bisa percaya kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya ingin membaca dari Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Demikian firman Tuhan, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikian mereka merampasi orang Mesir. Bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan dengan tangan yang kuat, yang supra alami, yang membuat Firaun, Raja Mesir, akhirnya takluk, melepaskan mereka dengan terpaksa. Ya, saya katakan terpaksa, karena ada tangan supra alami yang menekan, memaksa Firaun untuk melepaskan orang Israel dari tanah Mesir. Demikian juga tangan Tuhan yang luar biasa, oleh karya Yesus disalib melepaskan kita dari perbudakan dosa. Bebas dari perbudakan adalah suatu mujizat. Tapi Allah tidak berhenti sampai di sana. Allah menghadiahi Israel dengan berbagai harta benda yang berharga, emas, perak, dan sebagainya. Orang yang tadinya menyiksa, memperbudak, mengambil untung dari Israel, tiba-tiba dibuat oleh Tuhan menjadi murah hati. Tuhan mengubah hati orang Mesir yang tadinya sangat jahat, sangat memanfaatkan orang Israel, memperbudak orang Israel, sekarang menjadi orang yang memberkati dan murah hati. Haleluya. Tuhan yang sama, Elohim, Yahweh yang sama saudara, masih tetap membuat mujizat hari ini. Dia bisa mengubah hati seseorang yang mungkin sedang jahat kepada Anda, tidak menyukai Anda, atau bahkan mengambil untung dari Anda. Tuhan bisa mengubahnya menjadi murah hati kepada Anda. Demikian dikatakan bahwa orang Mesir dibuat murah hati oleh Tuhan terhadap bangsa Israel, sehingga apapun yang mereka minta diberikan. Haleluya, haleluya, dan haleluya. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyelidiki dengan seksama, kenapa orang Mesir menjadi begitu murah hati? Ya, jawabannya karena mereka telah mengalami tekanan penderitaan karena 10 tulah yang terjadi di Mesir. 10 tulah itu telah membuat mereka benar-benar kehabisan segala-galanya. Mereka kehilangan nyawa, mereka kehilangan harta benda, dan mereka sekarang kehilangan keberanian untuk menindas orang Israel. Dalam situasi-situasi sulit yang kita alami, pastinya saya tidak percaya Tuhan membuat itu untuk kita atau Tuhan yang menekan kita, tapi situasi itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hati kita. Kadang-kadang di dalam penjara hidup seseorang diubah. Anak terhilang, hidupnya diubah. Ketika berada di kandang babi, dan dia mulai menyadari betapa bapaknya sangat mengasihi dia. Mungkin hari ini Anda mengalami tekanan karena kesalahan dan dosa Anda di masa lalu. Sadarlah bahwa masih ada Bapa yang murah hati, yang mengasihi kita, dan tangannya masih terbuka untuk menolong kita. Datanglah kepadanya, mintalah anugerahnya, dan apapun keadaan Anda, dia akan tetap mengasihi Anda, menerima Anda, bahkan menolong Anda dan melepaskan Anda. Dan Tuhan sangat murah hati untuk menolong Anda, untuk memberkati Anda. Dalam situasi yang sulit ini saudaraku, saya juga percaya ada kemurahan Tuhan bagi kita. Ada kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita sebagai mujizat. Kita tidak berdaya mengubah seseorang, mengubah hati seseorang, mengubah situasi, tapi kemurahan Tuhanlah yang akan bekerja sehingga kemurahan datang dalam hidup kita. Seperti kemurahan datang kepada bangsa Israel
kemurahan Tuhan juga ada di atas kepala kita. Di sisi lain, saya melihat bahwa Allah adalah Allah yang adil. Israel telah menjadi budak di Mesir ratusan tahun lamanya, saudara. Dan mereka tidak mendapat apa-apa, hanya penderitaan, luka, pahit, kesedihan, duka cita. Dan pada hari pembebasan itu, keadilan Tuhan dinyatakan. Seorang pekerja patut mendapat upah. Dan Tuhan mengembalikan upah itu dengan emas, perak, dan apapun yang Israel minta diberikan kepada mereka. Saya melihat kebenarannya di sini yang telah tercatat juga dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Dalam kondisi yang sulit ini, tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan, tetaplah membangun hubungan dengan Tuhan, karena kita tahu jerih payah kita tidak sia-sia. Kalau Tuhan memang menggerakkan hati Anda untuk memberi pada saat sulit ini, berilah. Anda tahu Anda sedang menabur, Anda sedang memberkati, dan Tuhan itu adil. Tuhan tidak akan membiarkan, meninggalkan. Tuhan melihat apa yang Anda tabur. Tuhan memperhatikan jerih payah Anda. Kalau kejahatan saja punya upah, saya percaya Tuhan yang adil juga memberi upah kepada orang yang melakukan apa yang baik. Jadi apapun keadaan kita hari ini, masih ada kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Masih ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan kasih karunia Tuhan itu datang di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi kita, bangkit bagi kita, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi pembela bagi kita. Dan untuk selama-lamanya Dia menjadi pembela bagi kita. Dan untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya ada bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kasih karunia-Mu selalu ada bagi kami, karena Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, naik ke sorga untuk kami semua. Biarlah kasih karunia-Mu itu diubah menjadi mujizat, menjadi kebaikan bagi kami, sehingga kalau ada orang-orang yang memperlakukan kami secara buruk, Tuhan mengubah mereka, sehingga mereka murah hati dan menjadi baik kepada kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan ubah hati suami yang kasar terhadap istrinya biar menjadi murah hati. Tuhan ubah istri yang kasar kepada suaminya atau berlaku buruk kepada suaminya menjadi murah hati dan berlaku baik. Tuhan mengubah hati anak-anak sehingga mereka murah hati terhadap orang tua. Mereka taat kepada orang tua mereka. Tuhan, buat hati kami juga menjadi murah hati dalam situasi sulit ini. Kami menjadi orang yang murah hati dan mampu melihat kesulitan orang dan memberi ketika Tuhan menaruh itu di hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kami menjadi orang yang murah hati. Karena Engkau berkata kepada kami, ya Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Biarlah kami memperoleh kemurahan hati itu oleh karena korban Yesus yang selesai di kayu salib bagi kami. Pagi ini kami menerima kemurahan hati daripada-Mu. Pagi ini kami akan menerima kebaikan-kebaikan daripada-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempercayainya. Amin.